Alright, selamat datang kembali teman-teman. Kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita akan rangkap materi hari ke-12 dan hari ke-13 karena part B di listening ini lumayan sedikit ya, teman-teman. Part C pun juga sedikit, jadi kita jadikan satu saja. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, di listening nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu part A, part B, dan juga part C. Nah, tapi di setiap nomornya sama saja ya, teman-teman. Teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja untuk menentukan jawaban A, B, C, D-nya. Ya, kalau 12 detik sudah terlewat, soal akan otomatis pindah ke nomor ke nomor setelahnya dan teman-teman nggak bisa back ke nomor sebelumnya dan audio itu hanya diputar satu kali ya teman-teman. Jadi ini perlu sekali dilatih ya untuk listening ini terutama di bagian konsentrasi, rekognisi dan juga vocabulary seperti itu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi listeningnya. Jadi kita akan membahas listening bagian kedua atau part B ya. Nah, listening bagian kedua ini nanti mulainya nomor 31 ya, teman-teman. Cuman selesainya atau akhirnya ini kita yang tidak pasti. Karena di listening part B nanti teman-teman akan diberikan hanya dua audio, dua percakapan saja ya. Nah, di setiap percakapan itu teman-teman akan mendengarkan dua orang, si A dan si B, mirip teman-teman ya dengan part A, jadi cewek cowok. Nah, cuman bedanya nanti di part B ini mereka nanti sahut-sahutan. Jadi topik yang mereka bahas itu agak panjang. Jadi ada alurnya itu agak panjang seperti itu teman-teman. Jadi nanti si A ngomong apa, si B menjawab, si A menjawab lagi, si B menjawab lagi sampai percakapan mereka selesai. Nah, yang membuat nomor akhirnya di listening part B ini tidak pasti selesainya nomor berapa karena di setiap percakapan nanti teman-teman akan diikuti oleh 3 sampai 5 pertanyaan dan ini tidak pasti ya, kadang 3, kadang 4, kadang 5, teman-teman. Seperti itu. Nah, tipsnya adalah sebelum teman-teman nanti mendengarkan dua orang ini memulai percakapan, teman-teman akan diberikan bocoran. Jadi dua orang ini siapa? Kalau nggak gitu dua orang ini di mana? Atau kalau nggak itu mereka lagi ngomongin apa? Nah itu untuk memudahkan teman-teman mengerucutkan vocab yang teman-teman dengarkan seperti itu. Jadi mohon untuk apa namanya konsentrasi dan mendengarkan dengan seksama ya teman-teman di bagian ini karena akan membantu teman-teman ketika mendengarkan nanti. Nah, kalau teman-teman ketika mendengarkan menemukan vocab yang tidak tahu artinya, lewati saja. Karena yang lebih penting adalah cerita keseluruhan, ya, teman-teman. Nah, kalau kecantol satu kata yang teman-teman nggak tahu artinya dan berbelit-belit di situ saja, nanti teman-teman ketinggalan sisa ceritanya. Dan itu malah fatal ya, teman-teman. Jadi lebih penting lewatin aja kalau ada kata yang nggak tahu artinya. Seperti itu. Kemudian teman-teman juga harus fokus dengan informasi-informasi kecil ya, karena informasi-informasi kecil 5W1H itu nanti biasanya ditanyakan teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita coba ke latihan soal buat teman-teman ya. Nah, karena soalnya nanti diikuti oleh 4 pertanyaan, mohon teman-teman nanti menjawabnya bukan satu persatu ya, tapi teman-teman nanti kirimkan jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Misalnya A, B, C, D baru di enter teman-teman. Atau C, B, A misalnya baru di enter. Ya karena kalau teman-teman kirimkan satu persatu nanti ngelacaknya susah. Ya. Nah silahkan dicoba dulu jangan takut salah. Silahkan teman-teman.
Oke, silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirimkan di chat dulu sedapatnya teman-teman. Kemudian kita bahas bersama ya. Nah, mari kita bahas bareng kalau gitu. Kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya ya, teman-teman, supaya mudah untuk kita bahas bersama. Oh, maaf, audionya nggak kedengeran ya, teman-teman. Oke, baik. Saya lupa mau share audio, tapi udah terlanjur ya. Saya kira tadi sudah keluar. Mari kita bahas bersama aja ya, teman-teman. Kalau gitu, kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya ya. Silahkan. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Nah, itu tadi ya. Jadi itu adalah sebuah percakapan mengenai potongan rambut, teman-teman. Jadi si cewek tadi bertanya, "Hai Bob, rambutmu kelihatan bagus. Kayaknya sedikit lebih pendek daripada biasanya ya." Kemudian Bob kesal, teman-teman ya. Dia bilang, "Agak pendek kan? Saya rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika saya melihat ke arah cermin, saya bahkan tidak mengenal siapa yang melihat balik ke arahku." Kemudian si cewek bilang, "Walah, jadi kamu tuh potong rambut, tapi kamu tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu mau." Kemudian Bob bilang, "Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya mau. Nah, saya cuma ingin rambut saya itu dipangkas sedikit saja dan hairstylistnya itu benar-benar, nah, went to town ini bukan berarti pergi ke kota ya, teman-teman, atau kabur, bukan. Ini adalah idiom, artinya went to town itu sama kayak overexcited atau get carried away. Jadi terlalu terbawa, seperti itu. Jadi kayak lepas kendali lah, seperti itu. Nah, ketika saya melihat ke bawah ke arah lantai, ada banyak sekali tumpukan rambut. Rambutku di lantai. Tak bisa aku percaya. Kemudian si cewek penasaran, "Terus apa yang kamu katakan ke hairstylistnya?" Nah, Bob menjelaskan, "Apa yang bisa saya katakan? Rambutnya udah dipotong habis. Saya nggak bisa bilang, tolong kembalikan lagi. Meskipun sebenarnya itu yang ingin saya katakan." Kemudian si cewek berusaha menghibur ya, teman-teman. Dia bilang, "Setidaknya rambutmu bakal segera tumbuh lagi kok." Nah, kemudian Bob masih terlalu kesal ya, teman-teman. Dia bilang, "Itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Rambutku akan tumbuh lagi, rambutku akan tumbuh lagi. Tapi rambutku tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang." Nah, kemudian si cewek masih berusaha menghibur. Dia bilang, "Mungkin setelah kamu terbiasa dengan rambut barumu, kamu akan sedikit menyukainya." Nah, sekarang kita dengarkan soalnya ya. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah, jadi apa yang nampaknya benar tentang potongan rambutnya si Bob, teman-teman? Nah, Bob tadi itu nggak seneng ya dengan potongan rambut barunya, teman-teman, karena ketika si cewek bilang kayaknya agak sedikit pendekan ya. Nah, Bob bilang ini tuh jauh lebih pendek, seperti itu. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang alpha ya. The haircut is unusually short. Unusually itu sama kayak extremely, teman-teman. Tidak biasa itu maksudnya sangat gitu ya. Jadi rambutnya itu sangatlah pendek. Oke, lanjut ke number 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Nah, gimana perasaannya Bob dengan potongan rambut barunya, teman-teman? Nah, dia nggak senang ya, bahkan tidak mendekati potongan rambut yang dia inginkan katanya tadi. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang Charlie. He dislikes it immensely. Jadi dia sangat membencinya atau tidak menyukainya. Next, number 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Nah, apa yang Bob tadi lihat di lantai? Nah, tadi waktu dipotong, Bob melihat ke lantai. Dia bilang, "When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair on the floor. I couldn't believe it." Jadi ketika saya melihat ke bawah, ada banyak sekali piles of hair. Jadi tumpukan-tumpukan rambutku.
Jadi jawabannya adalah yang delta ya, pulse of his hair, tumpukan-tumpukan rambutnya. Oke, lanjut ke number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Nah, apa yang orang-orang terus-menerus katakan kepada Bob? Maksudnya untuk menghibur Bob tadi ya, teman-teman. Jadi orang-orang bilangnya adalah it will grow up. It will grow back. Maaf kok, it will grow up. It will grow back, it will grow back tadi ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. It will grow back. Rambutnya itu akan segera tumbuh lagi. Oke, lanjut ke audio berikutnya. Sama ya, mohon nanti teman-teman mengirimkan jawaban ketika 4 soal sudah terjawab. Jangan satu-satu karena akan sulit untuk dilacak gitu ya teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, waktunya habis dan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim jawabannya, teman-teman. Sepertinya belum ada ya. Kalau gitu mari kita bahas bersama saja. Kita dengarkan dulu audionya dengan skripnya ya. Silahkan. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah percakapan mengenai nenek buyutnya si cowok.
Nah, jadi si cowok tuh curhat ya. Dia bilang, aku tadi ngobrol dengan nenek buyutku di telepon tadi pagi. Nah, kemudian si cewek penasaran. Nenek buyutmu, apakah kamu ngobrol dengan beliau sering? Maksudnya itu seberapa sering kamu ngobrol dengan beliau gitu ya? Nah, kemudian si cowok bilang, saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Beliau merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan dan beliau sudah berumur lebih dari 85 tahun. Nah, saya tuh suka ngobrol sama beliau karena beliau itu sangat nyambung atau sangat pengertian gitu ya, dan karena beliau selalu memberi saya nasihat-nasihat yang baik. Nah, kemudian si cewek penasaran lagi, nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini tadi? Nah, kemudian si cowok bilang, beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena sebuah badai besar mau datang. Nah, kemudian si cewek penasaran lagi, teman-teman. Dia bilang, beliau berkata bahwa badai besar mau datang. Apakah beliau merupakan seorang peramal cuaca? Nah, si cowok menjelaskan sebenarnya bukan. Beliau berkata kalau beliau bisa merasakannya di tulang-tulang beliau kalau badai mau datang. Nah, saya tahu memang kedengaran aneh. Namun ketika beliau merasakannya di tulang-tulang beliau kalau badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, kemudian si cewek ternyata punya penjelasannya, teman-teman. Dia bilang itu sebenarnya tidak aneh sama sekali. Ketika orang itu beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu bisa bengkak dan bisa tegang dan bengkak. Nah, tepat sebelum badai, tekanan udara seringkali menurun. Dan penurunan tekanan udara ini dapat menyebabkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Jadi ketika nenek buyutmu berkata padamu beliau merasakan badai mau datang, beliau mungkin merasakan rasa sakit pada persendiannya karena penurunan tekanan udara tersebut. Nah, kemudian si cowok bilang, kalau gitu aku sebaiknya lebih memperhatikan ramalan-ramalan cuaca dari nenek buyutku. Oke, kita dengarkan soal-soalnya ya. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Nah, seberapa sering si cowok itu menghubungi nenek buyutnya, teman-teman? Tadi si cowok bilangnya, I try to call her at least once a week. Jadi saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Berarti jawabannya adalah yang bravo ya, every week, teman-teman, setiap minggu. Next. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Nah, apa yang nenek buyutnya si cowok beritahukan kepada si cowok di telepon tadi pagi? Nah, yang diberikan ini sama kayak pertanyaannya si cewek, what advice did she have for you today? Ya, jadi nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini tadi? Nah, terus si cowok bilang, she told me to be careful because a big storm is coming. Jadi jawabannya adalah yang bravo ya, teman-teman. That a storm was coming, bahwa badai mau datang. Oke, lanjut ke number 37. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Nah, di mana nenek buyutnya si cowok itu berkata kalau beliau merasakan badai mau datang. Nah, jadi si nenek buyutnya si cowok tadi itu bisa merasakan badai mau datang itu di tulang-tulangnya ya, teman-teman. Menurut keterangannya si nenek buyutnya. Jadi jawabannya adalah yang alpha ya, in her bones, di tulang-tulang beliau. Next, number 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Nah, apa yang kira-kira si cowok akan lakukan di masa yang mendatang atau di masa yang akan datang? Nah, ini sama kayak pernyataannya si cowok di akhir tadi ya. Dia bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Karena setelah dia mendengarkan penjelasan si cewek tadi ya, karena ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Nah, jadi kalau diartikan, kalau gitu aku akan lebih memperhatikan ramalan cuaca nenek buyutku. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta, teman-teman ya. Believe his great grandmother's predictions about the weather. Jadi mempercayai prediksi-prediksi mengenai cuaca dari nenek buyutnya seperti itu. Nah, kurang lebih untuk listening part B itu seperti itu ya, teman-teman. Nah, listening part C itu tidak jauh beda. Ya, perbedaannya sedikit sekali, perbedaannya hanya dua ya. Yang pertama adalah
nanti yang ngomong itu bukan dua orang ya, teman-teman. Yang ngomong nanti satu orang di setiap audionya. Nah, yang kedua bedanya adalah soalnya nanti lebih banyak karena ada 3 talks ya, bukan conversation tapi talk, teman-teman. Yang ngomong nanti satu orang. Nah, kemudian nanti yang dibahas itu entah itu akademik atau vocational ya, atau tentang profesi lah gitu, atau pekerjaan lah. Jadi ada dua ya, entah kehidupan kampus ataupun kehidupan pekerjaan seperti itu. Nah, tipsnya pun juga sama. Jadi sebelum nanti teman-teman memulai mendengarkan, teman-teman akan diberikan bocoran. Jadi entah itu settingnya itu bisa yang ngomong nanti siapa, kemudian di mana atau di kelas apa gitu ya. Itu nanti yang akan membantu teman-teman untuk mengerucutkan vocab-vocab yang teman-teman dapatkan ketika mendengarkan audionya seperti itu. Jadi ini penting sekali ya, teman-teman. Kemudian nanti kalau teman-teman menabrak vocab yang nggak tahu artinya, lewati saja. Karena yang lebih penting adalah keseluruhan ceritanya, jalan atau informasi keseluruhannya. Ya, karena seringkali ada yang tertabrak vocab yang nggak tahu itu, terus apa ya, teman-teman, berpikir keras gitu ya. Ini artinya apa, ini artinya apa gitu. Akhirnya ketinggalan sisa ceritanya. Dan itu malah nggak menguntungkan ketika menjawab soal-soalnya nanti. Tapi kalau teman-teman nggak tahu artinya, lewatin aja, ikutin aja jalur ceritanya. Biasanya teman-teman bisa menangkap kata yang tidak tahu artinya itu berarti artinya apa dari konteks keseluruhan bacaan seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian teman-teman juga harus fokus pada detail 5W1H karena itu biasanya yang akan jadi pertanyaan. Oke? Sama, kita lanjut ke latihan. Dicoba dulu, jangan takut salah. Nanti teman-teman kirimkan jawaban ketika 4 soal sudah terjawab ya. Silahkan teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are 2 large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi saya lihat teman-teman menjawab CDCA, CDCA. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dulu. Silahkan teman-teman.
Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Nah, itu tadi, jadi itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pemandu wisata ya di Taman Nasional Everglades. Nah, tadi dikatakan hari ini kita akan melakukan perjalanan menggunakan tram melalui bagian dari Taman Nasional Everglades. Nah, kemungkinan besar atau sangat memungkinkan kita nanti melihat sejumlah buaya yang sedang berjemur di tepian air atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Nah, tentunya kita tidak boleh turun dari tram kapanpun sampai kita meninggalkan area itu, karena bahaya yang bisa disebabkan oleh buaya-buayanya. Nah, ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengar ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya. Biasanya kita mengatakan bahwa seseorang itu menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dia sedang pura-pura sedih atau menyesal. Nah, buaya memang selalu terlihat ada air matanya di mata mereka. Namun mereka itu tidak sedang menangis karena kesedihan atau bahkan kesedihan yang dibuat-buat. Namun, atau sebagai gantinya gitu ya, seekor buaya itu menggunakan selaput air mata untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari tubuhnya. Nah, seekor buaya itu tidak berkeringat seperti manusia dan tetap harus menyingkirkan kadar garam yang berlebihan melalui matanya. Jadi jika kalian melihat seekor buaya sedang menangis, jangan mengira atau jangan berpikir kalau buaya itu lagi sedih. Dia itu sebenarnya sedang berkeringat melalui matanya. Nah, coba lihat di sana, di sebelah kanan, ada dua buaya besar di tepian air, tepat di sebelahnya pohon-pohon yang tumbang itu. Nah, kalian boleh mengeluarkan kamera kalian dan mengambil gambar dari sini, di atas tram. Tapi tidak, kalian tidak boleh turun dari tram untuk mendekat. Oke, kita dengarkan soal-soalnya. Number 39. Where does this talk take place? Nah, jadi di mana percakapan tadi terjadi, teman-teman? Nah, tadi beberapa kali tour guide-nya bilang the tram, this tram gitu ya, teman-teman. Jadi mereka itu berada di atas tram. Tram sendiri itu adalah kendaraan terbuka ya jendelanya, teman-teman. Jadi memang untuk pariwisata. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Nah, jadi ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya itu kalau dipakai ke manusia, nah itu maksudnya berarti manusia itu gimana gitu ya, teman-teman. Nah, tadi dijelaskan kalau it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi orang itu dibilang mengeluarkan air mata buaya ketika dia lagi pura-pura sedih atau pura-pura menyesal gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang delta, teman-teman. It means they are pretending to be sad. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Nah, kenapa para buaya itu memiliki air mata di mata mereka, teman-teman? Nah, tadi disebutkan kalau
buaya itu memang ada air matanya, tapi itu bukan lagi menangis ya, tapi lagi berkeringat gitu teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. They are getting rid of salt. Jadi menyingkirkan kadar garam dari tubuhnya atau keringetan seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Number 42. What does the tour guide recommend? Nah, jadi apa yang tour guide-nya rekomendasikan, teman-teman? Nah, di akhir tadi maksudnya ya. Jadi setelah melihat buaya besar tadi, tour guide-nya bilang kalian boleh mengeluarkan kamera dari sini dan mengambil gambar, tapi nggak boleh turun tadi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, taking photographs. Jadi ngambil foto. Oke, next ke audio berikutnya. Dicoba lagi, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab CBAD, CBAD, CBBD. Oke, kita cek bareng ya. Kita dengarkan kembali dulu teman-teman dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silakan. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed.
Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Nah, itu tadi ya. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan mengenai oleh seorang profesor universitas. Nah, tadi dikatakan, silahkan duduk sekarang karena saya ingin memulai kuliah hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk alat transportasi abad ke-19 yang lebih elegan dan distinct, yang berbeda gitu ya, yang unik gitu teman-teman. Namanya adalah clipper ship atau kapal clipper. Nah, kapal clipper dari abad ke-19 itu merupakan kapal-kapal pengarung lautan yang memiliki layar yang banyak dan besar gitu ya, yang didesain untuk kecepatan penuh. Nah, mereka itu diberi nama clipper ship karena fakta bahwa mereka itu clip along pada kecepatan yang sangat tinggi. Nah, nanti ada pertanyaan tentang clip along itu ya. Jadi kalau teman-teman nanti nggak tahu arti yang clip along, ingat-ingat aja ketika ini disebutkan apa poin yang dibahas, teman-teman. Jadi di sini disebutkan kalau namanya clipper ship itu dinamai clipper ship karena dia itu bisa clip along pada kecepatan yang sangat tinggi, teman-teman. Nah, kapal clipper itu dibuat dengan sejumlah layar untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Nah, mereka seringkali memiliki 6 hingga 8 layar pada setiap tiang kapal. Dan kapal-kapal biasanya memiliki 3 dan mungkin 4 tiang kapal. Nah, kecepatan yang mereka bisa capai itu sangatlah tinggi untuk era tersebut. Nah, kapal clipper bisa contohnya melakukan tugas atau menyelesaikan tugas yang menakjubkan untuk melakukan perjalanan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Nah, kapal clipper pertama kali digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1840-an. Mereka awal mulanya itu dimaksudkan untuk melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina untuk mengangkut teh ke Amerika Serikat. Nah, ketika emas itu ditemukan di California pada tahun 1848, clipper ship segera dialihfungsikan untuk mengangkut sejumlah besar penambang emas dan juga persediaan tambang yang banyak dari pantai timur ke California. Nah, dengan keberhasilannya clipper ship-nya Amerika, Britania itu mulai armada clipper ship mereka sendiri untuk mengangkut barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British Raya atau Britania Raya. Nah, itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa akan ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, kita dengarkan soal-soalnya. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Nah, di mata kuliah apa kira-kira pembicaraan tadi itu diberikan, teman-teman? Nah, tadi ngomongin tentang alat transportasi abad ke-9 di Amerika Serikat ya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang Charlie, yang paling tepat ya, teman-teman. Kalau misalkan ada American Transportation History malah lebih tepat lagi. Nah, cuman nggak ada transportation, adanya history aja. Sedangkan yang ketiga lainnya ini nggak nyambung, teman-teman. Olahraga air, fisika, sama psikologi kan nggak nyambung sama clipper ship atau kapal clipper ya. Jadi yang paling tepat adalah yang Charlie. Lanjut ke number 44.
Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Nah, tadi ini ditanyakan ya, teman-teman. Jadi, apa sih kemungkinan makna dari ungkapan to clip along? Nah, tadi disebutkan to clip along itu di mana? Jadi, to clip along tadi itu disebutkan ketika mengumbar-umbar seberapa cepat kapal itu, teman-teman. Nah, di pilihan ABCD yang menyebutkan kata cepat cuma satu, yaitu yang bravo. Jadi, jawabannya yang bravo ya. To move fast, untuk melesat atau melaju gitu ya. Next, number 45. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Nah, apa kegunaan pertamanya clipper ship di Amerika Serikat, teman-teman? Nah, tadi ada dua kegunaannya. Yang pertama adalah mengangkut teh dari Cina. Jadi, melakukan perjalanan dari New York, mengelilingi ujung Amerika Selatan, lanjut ke Cina untuk mengangkut teh dibawa ke Amerika Serikat. Itu adalah yang pertama ya, kegunaan pertama. Jadi, jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Nah, kegunaan kedua adalah ketika emas ditemukan di California pada tahun 1848 kalau saya nggak salah tadi ya. Clipper ship segera dialihfungsikan untuk mengangkut penambang sama persediaan tambang tadi. Nah, di sini yang ditanyakan yang pertama jadi jawabannya yang alpha ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 46. What does the professor remind the students about? Nah, apa yang profesor ingatkan kepada para mahasiswanya di akhir tadi loh, teman-teman. Itu kan, don't forget that there is a written assignment due on Friday. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah di jam, maksud saya jawaban yang delta. Ya, some written hour. Hati-hati dengan yang bravo. Yang bravo itu memang ada kata Friday. Cuman yang bikin salah adalah quiz. Yang diingatkan tadi bukan tentang quiz ya teman-teman, tapi tentang PR tertulis seperti itu. Jadi jawabannya yang tepat yang delta. Nah, kita lanjut ke audio yang terakhir. Sekali lagi dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49.
How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman ya. Dan saya lihat ada jawaban AC/DC, 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 ACDD. Oke, kita cek bareng ya. Kita dengarkan kembali dulu, teman-teman, silakan. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Nah, itu tadi ya. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pelatih drama kepada sekelompok peraga atau aktor ya. Nah, tadi dikatakan, saya tahu bahwa beberapa dari kalian sedang merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan nanti malam atau malam ini ya. Dan saya ingin kalian memahami bahwa ini merupakan, perasaan yang cukup wajar. Nah, kalian akan berada di atas panggung di depan banyak orang nanti malam dan wajar untuk mengalami, ketegangan-ketegangan tersebut. Nah, saya ingin membantu kalian memahami yang kalian sedang rasakan dan tidak akan membiarkan yang sedang kalian rasakan itu mengganggu pertunjukan kalian. Nah, apa yang kalian sedang alami itu disebut dengan demam panggung. Demam panggung merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan pertunjukan di depan di depan banyak orang ya, atau di depan sebuah audiens. Nah, jadi demam panggung itu tidak hanya dialami oleh aktor sama aktris saja, dia juga bisa dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan banyak orang. Nah, demam panggung itu terjadi sebelum sebuah pertunjukan ketika seorang performer itu khawatir akan terlihat konyol di depan banyak orang. Nah, tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasa sedikit tegang, jika lutut kalian gemeteran, jika perut kalian kayak ada kupu-kupu di dalamnya, dan jika kalian berpikir keras seberapa buruk pertunjukan kalian nanti, disitulah kalian mengalami demam panggung. Ciri-ciri tanda-tanda besar ya, kalian mengalami demam panggung seperti itu. Nah, untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan entah itu reaksi fisiknya dan juga pikiran negatifnya. Nah, untuk melawan reaksi fisiknya, kalian bisa mencoba teknik seperti tarik nafas yang dalam, kemudian regangkan otot,
kemudian bahkan hanya ketawa ketiwi untuk meregakan beberapa tekanan. Nah, untuk melawan pikiran-pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian sendiri untuk berfokus pada apa yang kalian harus lakukan daripada pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Itu saja yang saya harus katakan sekarang. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Nah, ingat-ingat saja jika kalian mulai merasakan gugup, cobalah menarik nafas yang dalam untuk relax dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang kalian harus berikan. Nah, sampai jumpa nanti malam. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Nah, siapa yang kira-kira tidak mengalami demam panggung di pekerjaan mereka? Nah, demam panggung tadi itu dialami oleh siapapun yang tampil di depan banyak orang ya, teman-teman. Bukan cuma aktor sama aktris saja. Tadi disebutkan ada musisi, ada atlet sama guru. Ya, nah di sini yang ditanyakan yang tidak mengalami, teman-teman. Jadi yang kerjanya tidak dilihat orang ya, dan jawabannya adalah yang alpha writers. Tadi kan nggak disebutkan juga ya, teman-teman. Kalau aktor yang diajak ngobrol sama coachnya tadi, kalau musisi sama atlet tadi dijadikan contoh. Salah satunya juga ada teacher tadi, itu ya. Jadi jawabannya yang alpha. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Nah, reaksi fisik apa yang orang dengan demam panggung biasanya miliki? Nah, tadi ada beberapa yang disebutkan ya, teman-teman. Kita cek kalau yang alpha dia akan melihat kupu-kupu. Nah, bukan melihat kupu-kupu ya, teman-teman. Eh, if you apa ya, if there kayak ada kupu-kupu di perutnya itu maksudnya bukan melihat kupu-kupu, teman. Bukan berarti ada kupu-kupu beneran. Jadi kayak ada kupu-kupu di perut itu maksudnya nggak enak, nggak nyaman seperti itu. Jadi yang alfa salah ya. Kalau yang Bravo dia akan mematahkan salah satu kakinya. Nah, ini tidak disebutkan juga terlalu ekstrim juga ya. Dan jawaban yang benar adalah yang Charlie, teman-teman. He or she would have shaken knees. Jadi dia akan mendapati lututnya gemeteran. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 49. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Nah, bagaimana seseorang bisa melawan pikiran-pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung? Nah, tadi disebutkan ya, untuk melawan pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian untuk fokus pada apa yang harus dilakukan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya. By focusing on what they need to do. Dengan berfokus pada apa yang mereka perlu lakukan. Seperti itu. Terakhir, number 50. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Nah, kapan para aktornya itu harus tiba di teater, teman-teman? Tadi disebutkan kalau si coachnya tadi bilang, I'll see you back here at 6 o'clock ya. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 katanya tadi. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang Charlie ya, at 6 o'clock. Karena pertunjukannya mulai jam 8 ya. Jadi harus jam 6 sudah di situ. Nah, itu tadi kurang lebih untuk listening part B dan part C ya, teman-teman. Walaupun lebih sedikit dibandingkan part A, bisa dibilang levelnya lebih tinggi ya. Nah, tapi saya yakin ketika teman-teman sudah sering latihan akan mudah. Nah, seperti biasa saya absen dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh diutarakan ya, boleh di-unmute. Ataupun kalau mau di chat nggak apa-apa, sambil saya absen dulu. Silakan teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Silakan Miss Mutia, boleh di-unmute Miss. Nah, iya. Sebenarnya terima kasih atas penjelasannya dan latihan yang telah dilakukan. Nah, saya mau izin bertanya, eh, lebih tepatnya mau minta untuk dijelaskan kembali terkait dengan pilihan di di latihan yang kedua, Latihan yang yang kedua, part C atau part B Miss? part B, question Part number B. 4, Oke. yang tentang itu Ini apa? Miss ya. Iya, itu.
Nah, jadi pertanyaan tadi adalah what will the man probably do in the future? Jadi apa yang si cowok kemungkinan akan lakukan di masa mendatang atau di kemudian hari. Nah, ini tuh kembali ke audio ini tadi ya, teman-teman. Iya. Jadi kembalinya di sini. Nah, jadi si cowok tadi di akhir setelah si cewek kan menjelaskan ya, bahwa sebenarnya tidak lucu atau tidak aneh gitu. Maksudnya kalau apa nenek buyutnya si cowok itu ternyata bisa merasakan badai mau datang karena ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Nah, jadi menurut si cowok yang awalnya dianggap aneh, dia bilang, "Then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecast." Jadi kalau diartikan, kalau begitu saya sebaiknya lebih pay more attention itu berarti lebih memperhatikan, maksudnya lebih mendengarkan, lebih mempercayai, gitu ya. Ramalan-ramalan cuaca dari nenek buyutku. Nah, itu sama kayak pertanyaan di akhir tadi, teman-teman. Jadi yang awalnya kan dia hanya menganggap itu adalah advice atau nasihat, teman-teman. Gitu ya. Bahkan si cowok merasa itu lucu gitu atau aneh gitu ya, teman-teman. Tapi si cewek setelah menjelaskan tadi, si cowok bilang kalau gitu harus percaya karena ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Secara tidak langsung ya, ini bahasa saya sendiri, teman-teman. Nah, jadi kalau kita Number kembali ke number 38 tadi, What will the what will the man probably do in the future? Apa yang si cowok kemungkinan akan lakukan di masa mendatang? Nah, itu merujuk kepada perkataannya tadi. Jadi di kemudian hari si cowok ini bakal lebih percaya, lebih memperhatikan, lebih apa ya teman-teman, lebih menanggapi, lebih menganggap penting gitu ya eh, tentang ramalan-ramalan cuaca dari nenek buyutnya. Seperti itu. Atau kalau yang Alpha, Bravo, yang Charlie kenapa kok salah? Kita cek ya. Kalau yang Alpha itu menelpon nenek buyutnya kurang sering lagi atau mengurangi intensitas menelpon dengan nenek buyutnya. Nah, tadi kan tidak ada ya, teman-teman, bahwa si cowok ini bakal tidak sering-sering lagi apa namanya? Menelpon nenek buyutnya kan nggak ada. Jadi yang Alpha tidak bisa, kalau yang Bravo menonton ramalan-ramalan cuaca dengan nenek buyutnya. Nah, tadi kan nggak ada ya, teman-teman. Bahkan tidak ada disebutkan ramalan cuaca seperti itu. Maksudnya di TV gitu ya. Kalau yang Charlie membantu nenek buyutnya meredakan beberapa tekanan-tekanannya. Nah, tidak ada keterangan yang menunjukkan kalau si cowok itu bakal membantu nenek buyutnya menurunkan tekanan-tekanannya tadi seperti itu. Gimana Miss Mutia? Apakah dapat Miss? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian ada pertanyaan juga dari Miss Atika, Sir, adakah link channel kumpulan soal lain untuk tambahan latihan listening? Kayaknya saya punya ya, teman-teman dari eh jadi di listening ini ada 2 paket yang empat paket maksud saya teman-teman ya. Memang saya buat variasi untuk ngajar, jadi supaya kalau teman-teman misalnya yang bulan ini pengen ikut lagi bulan depan itu dapat soal yang berbeda. Tapi coba nanti saya cek lagi ya. Maksudnya udah siap atau belum, sudah saya upload atau belum seperti itu. Nah, tapi pun kalau misalnya teman-teman tidak saya yakin di YouTube itu banyak sekali teman-teman. Ya karena konten kreator itu pinter-pinter mereka dapat cara untuk membuat audio entah itu dari AI ya, Eleven Labs itu. Cuman Eleven Labs saya lihat di Indonesia udah nggak bisa teman-teman. Dulu saya sempat belajar pengen coba pakai AI itu Eleven Labs karena menurut saya paling natural ya. Ketika mendengarkan itu kayak bener-bener ngomong sama orang gitu, bukan kayak robot gitu. Nah, tapi sekarang nggak tahu kenapa nggak bisa. Indonesia di apa ya kayak di ban gitu. Jadi nggak bisa ngakses gitu teman-teman. Kemudian kalau di YouTube itu mungkin ada mereka pakai sumber-sumber dari lain dan lain-lain itu banyak sekali seperti itu. Atau nanti coba teman-teman saya kirimkan yang saya buatkan ya. Nanti kalau misalkan kalaupun teman-teman pengen dari latihan dari sumber lain juga nggak apa-apa. Tapi tetap nanti saya berikan. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Sepertinya aman ya.
Dan terima kasih nih buat teman-teman yang sudah bantu ngembangkan channelnya ya, teman-teman. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga atas kehadiran teman-teman hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good night, guys.